Assalamualaikum. Yuk ngobrolin terkait fasting lagi. Beberapa kali kita udah mengulas soal refeeding ya, yaitu pola makan minum kita setelah lewat masa fasting. Tapi kita belum pernah bahas soal asupan pra fasting. Nah, sekarang lah saatnya. Gak usah banyak teori ya, supaya nggak boring. Mulai kayak apa sih yang optimal untuk jadi asupan pra fasting alias sebelum fasting kita dimulai? Ya, ada beberapa saran kombinasi dari pendapat pakar. Pertama, hindari banyakkan asupan karbo olahan. Nah, jangan mentang-mentang puasa, wah biar kuat nasinya banyakin. Terus kerupuk, cireng, bala-bala, diulet sama mie sekalian, gubrak banget. Nah, 1 jam setelah makan sih oke, glukosa darah berkibar, tapi terus insulin spike, habis itu crash. Tubuh kita nagih gula tuh di tengah-tengah puasa, nah, malah jadi lemes. Udah gitu selama glukosa tinggi itu ya, healing pun kendor. Dipakai tidur pun itu glukosa darah yang crash ini ya, cenderung naikin kortisol yang terus ganggu tidur juga dan ganggu healing normalisasi. Kedua, batasi asupan manis, apalagi yang kelewat manis. Nah, itu sama aku juga nih. Cuman ya, kadang saat musim puasa itu kepikir mau banyak-banyakin buah-buahan gitu. Nah, lupa tuh bahwa buah tertentu itu manisnya kelewatan sami mawon. Ketiga, hindari juga asupan yang kelewat asin atau garam-garaman yang kadarnya tinggi. Buat apa? Ya, nggak jelas kan ya manfaatnya. Tapi mudaratnya jelas. Nah, silahkan di googling kalau nggak percaya. Kalau nggak puasa tuh ya, mulut keasinan atau kebanyakan asupan yang asin bisa dinetralisir pakai ini itu. Tapi kalau pas puasa kan susah, khususnya ini kalau dry fasting yang nggak minum sekalian. Terus ya selain yang beneran kerasa asin, ini garam-garaman bisa ada di suplemen atau obat tertentu. Ini bisa sneaky loh, hati-hati. Keempat, protein pun mesti ditakar. Kalau anak-anak remaja ya yang masa pertumbuhan nih protein mesti banyak, dia puasanya terasa seamless, enteng, tumbuh kembangnya gaspol, nggak keganggu. Tapi kalau fastingnya ingin menjadi healing atau pagi dan serangkaiannya ada yang udah umur, maka kebanyakan protein ini cara yang salah. Protein yang banyak itu oleh tubuh kita akan dipirit ya, supaya masuk ke aliran darahnya dikit-dikit. Cuma ini malah jadi memicu prolong mTOR namanya ya. mTOR yang berkepanjangan. Nah, sepanjang mTOR masih kencang ya mengelola protein, pada tahu lah ya, autofaginya itu pending, ya kan terlalu jadi kencang, harap maklum, healing pun jadi slow. Kelima, jaga juga porsi moderat, porsi kecil untuk total yang kita makan. Yang vitamin jangan kelewat kenyang, jangan overeating. Karena ujungnya ya tadi itu, kalau kebanyakan porsinya, rasa nggak kerasa seringnya akan cenderung kebanyakan protein juga dan gula karbo tanpa kita sadari. Nah, risetnya agar mikrobiom juga keganggu, peredam bibit kanker juga keganggu tuh kalau porsi makannya kelewatan. Yang keenam, takar dan kelola hidrasi. Kalau musim fastingnya itu panjang gitu ya, berhari-hari, kayak penggiat intermittent fasting yang serius atau yang mau fasting Ramadan, hidrasi ini jelas penting. Dan dehidrasi itu bahaya. Tapi kalau terus keburu-buru ya, minum terlalu banyak dalam satu waktu menjelang awal fasting, buat apa? Minum itu ya, kalau mau agak banyak mestinya gradual, dikit-dikit. Kalau saklekam gitu ya jadi pemoken, nggak sehat tuh. Nggak nyaman untuk kitanya, jelek juga buat microbiome di perut kita. Kalau yang water fasting ini mestinya gampang diatur ya, tapi buat yang dry fasting, yaitu yang selama fasting nggak minum sekalian, ini perlu disiplin dan taktik yang terencana. Yang ketujuh nih ya, minimalkan asupan ekstrim itu dalam tanda kutip. Untuk tiap-tiap orang batasan ekstrim ini bisa beda-beda. Yang biasa gangguan pencernaan umumnya tak pada tahu tuh ya. Ada yang sensitif sama ketakutan, yang sulit dicerna, terus perut jadi senep gitu ya. Bahasa Indonesianya senep tuh apa ya? Googling aja lah ya. Nah, atau ada yang bikin iritasi dikit-dikit gitu, entah karena kecutnya, atau pedes, atau merica, rempah, herbal yang tajam, atau yang cenderung alkoholik kayak tape atau durian kayak gitu, atau yang bikin kembung, yang memicu gas di perut, kayak yang bersoda atau yang lain ya. Kalau mau makan minum yang kelompok ini, ya mestinya dikit aja sebatas toleransi. Terus kedelapan, hati-hati dengan stimulan dan kafein kayak gitu. Tiap orang nih toleransinya bisa beda ya. Tapi ya diukur-ukur sendirilah. Kalau yang sensitif banget tuh mending stop aja dulu secara total selama fasting. Tapi kalau yang udah biasa kopi dan fastingnya itu water fasting, ini bisa beda cerita. Berikutnya hati-hati juga dengan obat, kemikal, herbal-herbalan kayak gitu ya. Beneran nih obat-obatan kemikal dan herbal perlu dicermati ya, termasuk suplemen yang macamnya 1001. Memang sih kita ini perlu kecukupan asupan vitamin mineral ya, jenisnya macam-macam. Tapi selama puasa fasting, apalagi kalau
intens, peaknya tuh mesti bener. Bila perlu konfirmasi dulu sama apinya. Seringkali ya, kalau kita banyakin vitamin mineral tertentu, akan jelek, gak imbang dengan jenis lain yang nggak kita asup. Padahal kalau nggak balance, itu masalah juga. Antara vitamin mineral ini ya, ada yang kondusif untuk mencegah autophagy healing, ada juga yang mestinya di stop aja dulu, nanti dipikir lagi selewat musim fasting. Asal dulu, perlu juga imbangan ya asupan serat fiber. Ini susah-susah gampang tuh, dan untuk sebagian orang ya, ada yang taktiknya itu demi supaya nggak kena yang ekstrim-ekstrim tadi, asupan buah sayur serat fiber terus di stop selama fasting. Nah ini bisa nggak benar juga. Berimbangnya serat fiber yang variatif ini ya, bagaimanapun tuh penting, saya pada tahu lah ya. Selain untuk mencukupi kebutuhan vitamin mineral yang tadi, serat fiber ini berfungsi juga melambatkan pencernaan gula karbo dan lain-lain. Dan gitu, ya ini bikin happy juga gut microbiome kita. Padahal ya, konstelasi gut microbiome yang optimal di perut kita, itu kunci banget untuk healing, normalisasi, dan kesehatan kita secara umum dan secara holistik. Terus yang pokok nih, nomor 11, pikirkanlah untuk yang diandalkan itu ya, asupan healthy fat gitu, lemak sehat. Ini asupan utama yang sip untuk awalannya fasting. Soal lemak dulu pernah kita bahas panjang lebar lah ya. Kalau mau fokus yang nabati bisa, kayak alpukat gitu ya. Atau yang lain-lain lah, sumber lemak nabati. Tapi, hewani juga bagus sih. Asal, jangan yang trans fat, lemak gak sehat, atau yang kalau diproses-proses gampang berubah jadi trans fat. Pikirkan juga jangan sampai porsinya kebanyakan. Tadi udah kita sebut. Kalau kebanyakan tuh ya, buat gut microbiome kiringannya nggak bagus, dan lagi pula diolah oleh gut microbiome kita itu ya, si lemak yang kelewatan bisa menghasilkan hasil-hasil lain yang kelewatan juga, yang ujungnya nanti nubruk kategori-kategori yang di atas tadi. Nah, begitulah kira-kiranya ya. Udah dapat 11 poin nih. Kalau ada yang mau nambahin lagi, silahkan aja komen. Terima kasih. Wassalam dan selamat fasting.